Jika ori menjadi mata uang negara Indonesia yang pertama, bagaimana cara menaksir nilai tukarnya? Pada umumnya, pencetakan uang oleh bank memerlukan emas atau barang berharga lainnya sebagai jaminan. Namun, saat akan mencetak mata uang ori, Wakil Presiden Muhammad Hatta berpendapat bahwa uang baru yang diedarkan tidak perlu dikeluarkan oleh bank, tetapi oleh pemerintah. Dasarnya, ametalisme, atau tidak didasarkan pada jaminan emas. Saat itu, cadangan devisa masih sedikit, dan uang beredar di Indonesia sangat banyak. Ya, mata uang Hindia Belanda dan Jepang juga masih beredar ketika ori sudah mulai diedarkan. Untuk mempermudah transaksi, pemerintah menetapkan nilai tukar ori. Rp10 ori sama dengan 5 gram emas murni. 50 uang Jepang sama dengan Rp1 ori untuk wilayah Pulau Jawa dan Pulau Madura. 100 uang Jepang sama dengan Rp1 ori untuk daerah lainnya. Penetapan nilai tukar ori membuat transaksi menjadi lebih mudah. Namun saat itu, peredaran ori belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan komunikasi dan transportasi menjadi kendala. Saat itu masalah keamanan juga menjadi ancaman, karena beberapa wilayah sempat dikuasai kembali oleh Belanda. Menghadapi kenyataan sulit tersebut, Indonesia tidak mau bertekuk lutut. Mulai tahun 1947, pemerintah memberikan otoritas kepada daerah untuk mengeluarkan uangnya sendiri, yang disebut Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Tujuannya untuk bertahan dari gempuran uang nika yang beredar di daerah. Sayangnya, ori dan berbagai macam orida itu hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 sebelum ditarik dari peredaran. Sebab akan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh De Javase Bank. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat hanya berlangsung selama 8 bulan. Sesingkat itu pula masa edar uang kertas RIS. Hanya sampai 17 Agustus 1950 ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali. Wilayah Republik Indonesia kembali bersatu. Tapi apakah perkembangan ekonomi dan keuangan Indonesia menemui babak baru? Hingga awal 1950, jumlah uang beredar sangat berlebihan, mencapai sekitar 3,9 miliar rupiah. Pemerintah menargetkan uang beredar turun menjadi 2,5 miliar rupiah agar tidak menjadi inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pada periode 1951 hingga 1952, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil tindakan pembersihan moneter atau yang dikenal sebagai kebijakan Gunting Syafruddin. Melalui kebijakan ini, uang kertas nika dan uang kertas De Javase Bank digunting menjadi 2 bagian. Bagian kanan dinyatakan tidak berlaku, tapi dapat ditukarkan dengan obligasi Republik Indonesia 1950 sebagai pinjaman pemerintah, dengan bunga 3% untuk jangka waktu tertentu. Bagian kiri dijadikan alat pembayaran yang sah serta dapat ditukarkan dengan uang baru yang diterbitkan De Javase Bank yang bertindak sebagai bank sirkulasi. Langkah tersebut berhasil mengurangi uang kartal sekitar 1,6 miliar rupiah. Tanpa gunting Syafruddin, peningkatan uang beredar diperkirakan mencapai 64,7%. Pada tahun 1953, De Javase Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Setelahnya, terdapat 2 macam uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sah di wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah Rp5,
Sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dalam pecahan Rp5 ke atas. Lebih dari 1 dekade setelahnya, pengeluaran uang rupiah cukup dilakukan oleh Bank Indonesia yang berlangsung hingga kini.